Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 2 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Allah. Anak-anak Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua ingat bahwa salah satu hal yang memisahkan kita dari Allah itu adalah dosa. Dosa menyebabkan relasi kita dengan Allah terputus. Kita ingat ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka Allah memerintahkan mereka keluar dari dalam Taman Firdaus. Dan Allah menutup jalan masuk itu dengan kerub dan pedang yang bernyala-nyala. Atau kalau kita belajar di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-33, di sana dengan jelas berkata bahwa siapa yang berdosa kepada Tuhan, nama orang itu dihapuskan di dalam kitabnya. Kalau demikian, akibat dari dosa itu relasi kita dengan Tuhan itu terputus. Bahkan akibat dari dosa itu adalah maut. Roma 6 ayatnya yang ke-23 berkata, upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur karena Allah yang kita sembah itu sungguh mengasihi kita. Dan Dia telah datang untuk membebaskan kita dari hutang dosa. Kita bisa perhatikan itu di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Ya. Kolose pasalnya yang kedua dengan jelas mengingatkan kepada kita. Pada ayatnya yang ke-13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dengan peristiwa salib yang telah dialami oleh Yesus Kristus, hutang dosa kita sudah terpaku di sana, terbayar habis di sana, dan bagian kita adalah keselamatan kekal. Dengan demikian, kita haruslah pribadi-pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia dengan begitu luar biasa mengasihi kita. Ya. Pada Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7 jelas
bahwa hendaklah hati kita itu melimpah dengan syukur. Mengapa harus melimpah dengan syukur? Karena Yesus Kristus telah membayar hutang dosa kita. Hutang dosa yang mengantarkan kita kepada kematian itu sudah lunas terbayar oleh Yesus Kristus. Karena itu dalam Injil, dalam pertama Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah mengetahui bahwa Allah telah menyatakan dirinya, mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menghapus segala dosa kita. Dengan demikian kita telah dibebaskan olehnya melalui pengorbanannya. Tapi selanjutnya, kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-6 dalam 1 Yohanes 3, dengan jelas dikatakan kepada kita bahwa setiap orang yang telah berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Sementara setiap orang yang tetap berbuat dosa itu tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kalau demikian, maka kebenaran firman Allah ini mau menegaskan kepada kita bahwa memang hari ini kita sudah harus berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa di dalam hidup kita. Kita tidak boleh terus melakukannya, sebab Allah sudah menghapuskan dosa kita, dan setiap kita yang ada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi jika kita masih melakukan berbagai-bagai perbuatan dosa di dalam hidup kita, maka kita sesungguhnya tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita dapat menyaksikan ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dosa yang masih mengikat kehidupan kita umat manusia. Kita harus ingat bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Hutang dosa kita sudah Dia pakukan pada kayu salib, sebagaimana dalam Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Maka 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ini tentu sebuah keadaan yang amat membahayakan kehidupan kita. Ingatlah, kita mesti segera menyadari akan kehidupan kita. Kita mesti benar-benar bertobat di dalam hidup kita. Sudah waktunya kita berhenti dari segala bentuk tindakan-tindakan yang jahat. Kita tidak boleh lagi untuk setia lagi melakukan berbagai dosa dalam hidup kita. Semua kita yang sudah mengetahui kebenaran memang sudah harus berhenti dari berbagai-bagai perilaku yang jahat dan dosa di dalam hidup ini. Sebab kalau kita perhatikan pada 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ingat, kalau kita masih gemar melakukan dosa dalam hidup kita, kita
bukanlah anak-anak Allah, tapi kita adalah anak-anak iblis. Sebab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 itu dengan jelas berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ingat, jangan pernah pindah status kita dari anak-anak Allah menjadi anak-anak iblis. Karena kita masih gemar melakukan dosa dalam hidup kita. Kita harus berusaha untuk tetap dalam status kita. Allah sudah memperkenankan kita menjadi anak-anaknya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Status kita sudah jelas, anak-anak Allah. Karena itu jangan memindahkan status kita lagi dari anak-anak Allah menjadi anak-anak iblis. Karena kita masih belum mau melepaskan diri kita dari semangat berbuat dosa di dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan pindah status kita dari anak-anak Allah menjadi anak-anak iblis karena masih gemar melakukan perbuatan dosa di dalam hidup ini. Kita segera mengalami pertobatan dan tetap memelihara status kita dengan baik, dengan lebih suka melakukan kebenaran ketimbang melakukan kejahatan dan dosa di dalam hidup kita. Ingat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ingat, setiap kita yang lahir dari Allah jangan berbuat dosa lagi. Ini perlu demi keselamatan kekal kita dalam surga rumah Bapa. Ingat, sekarang ini kita belum melihat kemuliaan Kristus, tapi kita akan melihatnya. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang kedua dengan jelas dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini harus menjadi kerinduan bagi kita. Karena itu, tinggalkan berbagai-bagai perbuatan dosa dan setia hidup di dalam kebenaran. Tuhan sungguh mengasihi umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, pedulilah dengan umat-Mu Bapa. Berbalas kasihlah dengan mereka, dan kalau Bapa berkenan, biarlah mereka dapat dipulihkan. Juga berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu ya Bapa, tiliklah umat-Mu dan bebaskan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.